Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bacain buku lagi, masih The Invention of Yesterday di bab 9. Bab 9 ketika dunia bertemu 1 Masehi sampai 650 Masehi. Di awal kita sudah membahas tentang Roma ya, tentang pertama bagaimana Kristen bisa mendapatkan momentum di di Imperium Romawi. Terus bab berikutnya part kedua itu serangan-serangan dari barbar suku Jermanik mulai menggantikan posisi Roma, dan di akhir ujung kita masuk ke bab Darul Islam ya. Di 600-an kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir di 570 Masehi ya. Langsung saja Darul Islam. Subbabnya Darul Islam bab 9. Sementara itu, sekitar 3.000 km di tenggara Konstantinopel, terlalu jauh dari pengetahuan dan perhatian Romawi, drama monumental lain berlangsung. Amat berbeda dengan yang ada di Eropa. Di pusatnya ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang hidup hampir sejaman dengan Paus Gregorius. Paus Gregorius hidup antara 540 sampai 604 Masehi. Muhammad hidup dari 540 sampai 632 Masehi. Pada 610 ketika Muhammad sudah berumur setengah baya, dia memasuki gua di gurun Arab dan keluar membawa risalah. Dia kembali ke kota asalnya, Mekkah. Kota dagang kecil yang ramai tak jauh dari pantai Laut Merah, dan beliau mulai berdakwah. Dia bukan hanya berkhotbah, melainkan juga melantunkan ayat-ayat dalam bahasa liris yang amat berbeda dengan ucapan manusia biasa. Dia berkata bahwa dia menyampaikan wahyu dari Tuhan. Hari ini jika Anda melihat orang berbuat seperti itu di jalan, barangkali Anda tak akan mengacuhkannya. Di lingkungan budaya Muhammad, tak ada yang berpandangan demikian. Perilakunya sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Seperti Yesus yang semasa hidupnya merupakan satu di antara banyak pemimpin Yahudi yang mengkhotbahkan pesan pembaruan revolusioner. Muhammad juga bagian tradisi yang sudah ada sejak lama di bagian dunia tersebut. Agama-agama pagan sebelum Islam sudah lama memiliki mistikus dengan kemampuan berkomunikasi dengan dewa-dewa dalam bahasa yang tak seperti bahasa manusia biasa. Mistikus banyak bakal memasuki keadaan seperti trance, mengucapkan bunyi-bunyi misterius, kemudian sadar kembali dan memberitahu orang-orang apa yang dewa katakan. Di antara orang-orang sejaman Muhammad, ada beberapa yang mengaku nabi yang membawa pesan ilahi. Ketika Muhammad mulai berdakwah, orang-orang mengerti dia berperan sebagai apa. Mereka sudah melihat orang-orang serupa. Mereka hanya meragukan keasliannya. Apa dia benar-benar menyampaikan pesan supranatural? Siapapun bisa berpura-pura mendapat wahyu. Warga Mekah menganggap ajaran Muhammad mencurigakan karena terlalu agung dan jangan-jangan hanya untuk kepentingan sendiri. Muhammad menyatakan hanya ada satu Tuhan dan dia Rasul Tuhan yang satu. Sesudah 10 tahun berdakwah di Mekah, dia mendapat sedikit pengikut. Dia kemudian memimpin pengikutnya hijrah ke kota Yasrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Dan dia di sana sesudah menjadi pemimpin, Muhammad mengarahkan para pengikutnya menjadi satu pergerakan besar. Riwayat standar sering menjabarkan Muhammad sebagai penggembala sederhana, buta huruf yang hidup di bagian dunia yang tak terkenal. Itu gambaran yang dipegang umat Islam dan orang-orang yang bukan Islam, karena memperkuat kesan bahwa jalan hidup Muhammad adalah mukjizat. Sebenarnya Arabia zaman Muhammad adalah pusat jejaring perdagangan rempah jarak jauh yang pada abad ke-7 sudah berlangsung sejak lama. Nyambung ke bab 8 ya, bagaimana jalur rempah kuno itu ya. Arab salah satu penghasil kemenyan. Jadi perdagangan rempah, pusat perdagangan rempah salah satunya. Dan Muhammad bukan lagi penggembala, melainkan pengelola usaha dagang milik istrinya. Kafilah unta Arabia mendatangi semua peradaban urban kuno di dekatnya, membawa barang dari dunia Mesir ke Mesopotamia, dari Masyrik ke Hijaz, dari Laut Tengah ke Samudra Hindia, dan dari Laut Merah ke Teluk Persia. Jangan salah, orang Arab adalah suku bangsa kosmopolitan yang terpapar banyak pengaruh dan informasi.
Agama Yahudi dan Kristen ibarat orang tua dan anak, karena agama Kristen awalnya cabang agama Yahudi. Sementara itu agama Yahudi dan Islam lebih mirip sepupu. Yang satu bukan cabang yang lain. Keduanya berasal dari akar yang sama, monoteisme Abrahamik. Keduanya lebih mirip satu sama lain dibanding dengan agama Kristen. Para nabi Yahudi tak memisahkan antara yang religius dan sekuler. Nabi Muhammad sependapat dengan mereka dalam hal itu. Bagi suku-suku Yahudi, hidup mengikuti aturan Tuhan menentukan nasib mereka sebagai satu bangsa dalam sejarah. Sistem gagasan Muhammad mengikuti jalur yang sama. Namun Muhammad menggantikan suku dengan umat, bukan sembarang umat. Satu-satunya umat. Suku adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki dengan terlahir di dalamnya. Umat Islam adalah meta suku yang bisa dimasuki siapapun dan dengan menerima doktrin inti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah Rasulullah. Syahadat. Islam tak punya upacara penerimaan seperti baptis Kristen. Jika ingin masuk Islam, tinggal berucap syahadat, kesaksian penerimaan doktrin. Bagi Muslim Arab, jika orang Yahudi adalah sepupu, maka orang Kristen adalah sepupu jauh. Ya, mereka juga punya nabi besar, tapi para pengikut Kristus dianggap keliru memahami wahyu dan terjerumus semacam paganisme. Karena jika Tuhan dapat memiliki anak, mengapa tidak sekalian ayah, ibu, paman, keponakan, bibi? Bagi Muslim, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak keterangannya mirip Zeus sebagai ayah dan Perseus sebagai putra. Bagi mereka, seperti bagi orang Yahudi, monoteisme adalah dalil yang tak dapat ditawar. Tuhan yang satu adalah kebenaran inti. Sejak awal Muslim menganut agama yang politis. Islam adalah umat. Islam adalah pemerintahan umat. Islam adalah hukum umat. Ketika hijrah ke Madinah bersama pengikutnya, Nabi Muhammad SAW ibarat dirijen yang menemukan orkestra. Jika perintah Allah benar-benar merupakan cara mencapai umat ideal, maka satu-satunya cara membuktikannya adalah Rasulullah harus memerintah umat. Jika Allah benar-benar berbicara melalui dia, maka umat akan makmur. Itu pendapat yang sama konkretkan dengan percobaan sains, dan hasil percobaan itu tampak membenarkan hipotesisnya secara dramatis. Karena semasa hidup sang nabi, umat meluas sampai mencakup seluruh jazirah Arab dan menyerap semua suku Arab yang saling berseteru menjadi satu kerangka sosial politis. Dalam 3 generasi, umat Islam dan konstelasi gagasannya merentang dari Gibraltar sampai kaki Himalaya. Pemimpinnya adalah khalifah, gelar untuk seseorang yang bukan bertindak sebagai raja atau nabi, melainkan pengelola atas nama Allah. Mengelola umat sesuai perintah yang diberikan kepada Rasulullah. Dalam praktiknya, kekhilafahan kemudian terpecah dua, lalu 3 masing-masing mengaku satu-satunya kekhilafahan. Dan negara Islam universal menjadi makin berupa sekadar teori. Namun, selagi negara tunggal memudar, istilah Darul Islam mulai terkenal. Memberi kesan bahwa kalaupun Islam tak berwujud satu negara politis, setidaknya Islam adalah sesuatu yang tunggal. Sesudah wafat Rasulullah, para pengikutnya menggunakan teladan kehidupan Rasulullah sebagai sumber doktrin formal yang intinya adalah 5 rukun Islam. Ada pengakuan bahwa Allah itu satu dan Muhammad Rasulnya, salat 5 waktu, zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Mekah. Setidaknya sekali sepanjang hidup tidak mampu. Siapapun yang memenuhi 5 rukun dianggap bagian umat. Tak sulit. Namun inti sederhana itu tak lama kemudian ditambahi rumit berupa kumpulan peraturan yang dipicu rukun pertama. Jika Anda menerima bahwa Muhammad Rasulullah, maka perbuatan Anda harus sejalan dengan perintah dan teladan sang Nabi. Karena itu semua berasal dari Allah dan juga perilaku bagi bidang-bidang oleh masyarakat lain dianggap kesan duniawi. Kenyataan bahwa Muslim memandang umat sebagai fakta politis berarti bahwa penaklukan tetangga tidak menimbulkan persoalan moral rumit. Islam adalah negara, dan menaklukkan tetangga adalah hal yang biasa dilakukan negara. Asyur, Persia, Roma, Mesir semua melakukannya. Muslim merasa penaklukannya berbeda dengan yang dilakukan negara lain karena bertujuan mulia, mengamankan kelangsungan umat yang hidup berdasarkan hukum Islam, sehingga menjamin kelanjutan kehendak Allah di bumi dan memberi contoh yang menarik orang lain menuju pencerahan. Kalau umat Islam mengendalikan pemerintahan, cara hidup Muslim dan tak dapat dihilangi, inspirasinya tak dapat dilenyapkan. Perasaan memiliki misi itu memastikan umat Islam bakal terus berjuang memperluas perbatasan politiknya. Agama Kristen berawal sebagai agamanya para budak dan orang miskin dalam imperium yang berkuasa. Agama Islam berawal sebagai agamanya kelompok kecil, independen yang tak dikuasai siapapun selain diri sendiri. Agama Kristen mendapat kekuasaan politik dengan mengambil alih aparatur negara tempat lahirnya,
Agama Islam mendapat kekuasaan politik dengan menaklukkan tetangga dan tetangga-tetangganya. Jalur yang beda, hasilnya sama, kedua menjadi besar dan berkuasa. Selagi Islam berekspansi, kendali politik dengan cepat berubah menjadi islamisasi budaya-budaya di bawah pemerintahan Muslim. Mereka yang hidup di daerah-daerah yang dikuasai Muslim tidak dipaksa masuk Islam. Tak ada paksakan dalam agama, kata sang Nabi. Namun bagi siapapun yang hidup di wilayah itu menjadi anggota umat memang ada untungnya, dan jika masuk Islam, keuntungan itu bisa didapat. Jika tak mau, rugi sendiri. Rugi secara harfiah, ada pajak yang harus dibayar oleh non-muslim, yaitu jizyah. Banyak orang Kristen Afrika Utara adalah keturunan suku-suku Jerman yang telah menganut kredo Arius. Teologi Islam menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang bukan Trinitas, dan Nabi adalah salah satu makhluk Allah. Itu sama dengan apa yang dilakukan uskup Arius. Oleh karena itu, berpindah agama dari Kristen Arius ke Islam bukan perubahan besar. Sementara itu, gereja Konstantinopel mengecam kepercayaan Arius. Selama orang Kristen Afrika Utara diperintah Bizantium, mereka harus mengikuti kredo Nikea. Sedangkan di daerah yang diperintah oleh Muslim, orang Kristen dapat mempraktikkan agama dengan cara apapun. Pemerintah tak peduli alirannya dianggap sesat atau tidak. Pemerintah Muslim menarik pajak, tapi Bizantium menarik pajak juga. Orang Kristen Afrika Utara tak punya alasan kuat untuk lebih memilih pemerintahan Bizantium dibanding Muslim. Selain itu, tak ada banyak penolakan terhadap hegemoni budaya Arab. Banyak bangsa telah menyebar di Afrika Utara selama berabad-abad, sehingga menjadikannya tempat percampuran budaya. Jejak-jejak Fenisia, Romawi, Yunani kuno masih ada, berbarengan dengan pengaruh budaya Jerman, Katolik, Roma, dan Bizantium. Ketika orang-orang Arab Muslim datang, mereka dengan cepat menyerap semua itu dalam cerita dunia yang koheren. Narasi Islam mengubah dunia kacau balau menjadi bermakna. Bahasa Arab menggantikan banyak bahasa terdahulu, para pedagang mulai meniru praktik bisnis Arab. Pakaian, seni, dan arsitektur menjadi bernuansa Arab. Para penakluk Arab pertama hidup di garnisun-garnisun di luar kota untuk menjauhkan diri dari kepercayaan kafir. Tetapi orang mendekati kesempatan mencari uang, dan itulah yang dibawa oleh orang Arab yang berpemikiran bisnis. Kota-kota lama meluas menjadi pasarnya mengelilingi garnisun, dan kota-kota baru muncul sepanjang pantai. Di bawah pemerintahan Muslim, kehidupan kota menjadi marak di Afrika Utara. Budaya Arab dan semua budaya terdahulu berbaur menjadi sesuatu yang baru. Sementara itu, sepanjang batas selatan Gurun Sahara dari timur ke barat melintas Afrika, orang-orang berbahasa Bantu mulai berinteraksi dengan Muslim, terarabisasi dari utara. Para Muslim naik unta melintasi gurun mencari emas, tapi unta-unta yang membawa mereka melintas gurun tak dapat memasuki hutan tropis yang di dalamnya ada tambang emas. Untuk mendapatkan emas, orang-orang Arab harus membelinya dari warga setempat. Untungnya, mereka punya sesuatu yang hampir sama berharga dengan emas, setidaknya bagi orang-orang di selatan yang panas. Garam, itu garam. Konfigurasi itu memberi kesempatan kepada suku-suku, ini ada peta imperium sekitaran Afrika ya, 400 sampai 1600 Masehi. Ada disebutin ada jalur perdagangan tadi emas dan garam ya. Jadi kerajaan Mali itu salah satu yang fenomenal ya, terkenal emasnya. Itu sudah ada jalur perdagangan dengan pantai utara Afrika. Konfigurasi itu memberi kesempatan kepada suku-suku padang rumput antara Sahara dan hutan untuk menjadi makmur sebagai perantara. Kota-kota yang ramai muncul di daerah itu, diikuti serangkaian imperium kaya dan berkuasa. Di tempat yang sekarang menjadi negara-negara Senegal, Mali, Mauritania, pertama ada imperium Ghana, Mali, kemudian Songhai, masing-masing lebih besar dan berkuasa daripada yang sebelumnya. Songhai. Boleh jadi imperium Ghana sudah ada sejak 400 Masehi, tapi baru menonjol secara regional bersamaan dengan masa kebangkitan Islam. Pertukaran emas dan garam menarik orang-orang Afrika di imperium ke dalam jejaring perdagangan global yang didominasi Muslim, sehingga membuat mereka mengenal Islam. Pelan-pelan keseluruhan sabuk padang rumput selatan Sahara dari Atlantik sampai Hindia terserap dalam narasi besar Islam. Orang-orang Afrika mulai masuk Islam pada masa kejayaan imperium Ghana, dan momentum yang membesar pada zaman Mali. Pertama, orang-orang biasa masuk Islam, lalu elit. Narasi Afrika yang Mali itu terkenal dengan ada rajanya yang terkenal melakukan perjalanan haji yang membagi-bagikan emas ya. Pertama, orang-orang biasa masuk Islam, lalu elit. Narasi Afrika sudah ada sebelumnya dimasukkan ke dalam tatanan. Tradisi
penceritaan lisan misalnya yang berfungsi sebagai penyimpanan ingatan sejarah, dan sistem matrilineal yang menentukan silsilah raja membentuk Islam yang khas Afrika. Bagi orang-orang Afrika yang terlibat perdagangan emas dan garam, masuk Islam berarti menjadi anggota komunitas persaudaraan yang berorientasi ke dalam dan terasa seperti sudah menjangkau seluruh dunia. Karena ekspansi awalnya begitu dahsyat, Islam akhirnya menyebar ke Afrika Timur, tempat orang-orang Arab sudah lama beroperasi sebagai pedagang budak. Orang-orang Arab mendapat budak dari suku-suku Afrika di pantai, tukar produk dari berbagai negeri seperti orang-orang Eropa sesudahnya di Afrika Barat. Ras tak berperan di perdagangan budak. Suku-suku pantai tak merasa lebih bersaudara dengan suku-suku pedalaman dibandingkan dengan bangsa Arab. Namun tak ada jaminan orang-orang Arab tak memutuskan menangkap dan memperbudak orang-orang suku pantai yang berdagang dengan mereka, kecuali orang-orang itu masuk Islam. Karena Islam melarang Muslim memperbudak sesama Muslim. Jadi dimanapun orang Arab beroperasi sebagai pedagang budak, warga setempat punya insentif kuat untuk memeluk agama Islam. Tentara Muslim yang menuju ke timur Arabia memasuki wilayah Persia. Dan di sana mereka juga mendapat kemenangan militer dengan mudah. Wabah penyakit baru melanda daerah itu menyebabkan kehancuran. Para penyerbu dari Arab adalah penduduk gurun yang tangguh dan sehat. Menghadapi orang-orang sakit. Mudah. Selain itu, dinasti penguasa Persia Sasaniyah sudah tua dan korup. Juga terjebak perang berkepanjangan dengan Bizantium. Pemerintah Persia telah menaikkan pajak untuk mendanai perang, mengorbankan banyak nyawa, tetapi tak mendapatkan tambahan wilayah kekuasaan. Siapa yang bisa merasa setia kepada pemerintah semacam itu? Ketika pasukan Arab datang, elit Persia menghadapinya di medan tempur, tetapi rakyat biasa membuka pintu, berharap para Muslim menurunkan pajak dan menghilangkan gangguan pemerintah. Yang ada di Persia bukan tantangan militer melainkan budaya. Blessing di sana tak segampang di Afrika Utara karena sudah ada narasi besar yang kuat. Meski sudah melemah, wilayah inti dunia tengah punya rasa identitas Iran yang kuat, yang berakar pada zaman Khurshid Agung dan Zarathustra sebelumnya. Narasi Islam sebenarnya tak terasa sepenuhnya asing di Persia. Gagasan umat yang dibentuk berdasarkan perintah Tuhan, perjuangan kebaikan melalui kejahatan, amal perbuatan hari ini di hari kemudian, dipertanggungjawabkan, taman keberkahan untuk orang-orang baik, itu semua dekat dengan dunia Zarathustra. Ajaran agamanya bisa diterima. Yang kurang bisa diterima oleh orang Iran adalah budaya penduduk gurun yang kasar dari tempat gersang di barat. Mereka gusar dengan gagasan keunggulan budaya Arab. Islam oke, Arabisme tidak. Awal mulanya Syiah. Oleh karena itu, seperti suku-suku Jerman dan agama Kristen, orang Iran mengamankan tempat di dunia Islam dengan menganut Islam versi mereka sendiri. Dalam versi mereka dikenal sebagai Syiah, misi kenabian Muhammad telah dibajak oleh lawan penerus yang ditunjuk sang nabi, yaitu menantu Ali, seorang khalifah Arab, kemudian membunuh penerus Ali, Husain putranya. Husain telah menikah dengan putri Persia, Shahrbani. Putranya anak Husain tetapi mewarisi darah Persia dari ibunya, dianggap penerus kewenangan Muhammad yang selanjutnya. Dengan cara demikian, orang Persia membuat hubungan darah antara mereka dan keluarga terdekat Rasulullah. Syahidnya Husain yang dramatis membuatnya menjadi sosok penyelamat dalam Islam Syiah. Husain dianggap bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Umat Syiah merayakan hari kematian Husain sebagai hari raya terbesar dalam kalender mereka. Aliran Syiah berawal di Arabia sebagai minoritas pembangkang dalam umat Islam. Dan orang Persia adalah kelompok budaya yang tak mau tunduk begitu saja dalam imperium Islam. Sehingga kedua arus itu bertemu, membentuk utas tersendiri di tatanan Islam. Tema-tema Mesopotamia, Masyrik, Afrika Utara, Yunani, dan Persia telah berbaur membentuk konstelasi sosial besar yang baru yang dikenal sebagai Darul Islam. Dan luar biasa, blessing di Afrika, Gunung Sahara, blessing di pantai utara Afrika, dan blessing ke Persia mewarnai konstelasi Darul Islam. Keren. Lanjut nanti masih di bab ini ke timur lagi ke Tiongkok. Sementara itu untuk Darul Islam singkat tapi cukup memperkaya pandangan kita di blessing antar bertemunya antar kerajaan. Sampai jumpa di baca buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.